Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, para bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita hari ini belum terlepas dari syahadatain, pengucapan dua kalimat syahadat. Dua pekan kita ulang syurut syahada anna Muhammadan Rasulullah. Yang sekarang nomor 4, muqtadah syahadatain, intisari yang diintai oleh dua syahadat. Intisari yang diintai oleh dua syahadat. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa yang diintai hakikatnya? Antum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa yang tersimpan di dalam keyakinan antum, apa yang antum pikirkan dan apa yang antum realitakan dalam hidup dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Di sini para guru kita menerangkan yang diintai pertama yaitu huwa tarku ibadati ma siwallah min jami'il ma'budat al-madlulu alaihi bin nafyi. Tinggalkan seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah. Tinggalkan. Apapun yang dikategorikan ibadah. So ibadah itu ismun jami', nama mufrad, ibadah mufrad, bukan ibadat, tapi gunanya banyak. Setiap perkataan aqwal wa af'al yardah, yuhibbuhu wa yardah, yang dicintai Allah dan yang diridai Allah, perkataan itu dan perbuatan itu ibadah. Keluarkanlah kata, buatlah perbuatan, tapi dicintai Allah dan diridai Allah, perbuatan kata itu namanya ibadah. Itu ismun jami' dalam kitab kita ini ada ini.
Namanya tunggal tapi pengertiannya jamak. Ibadat puasa, haji ibadat, salat ibadat, sedekah ibadat, berwalidan ibadat, bertetangga ibadat, menerima tamu ibadat, ziarah ke Makkah ibadat, salat tarawih ibadat, berapa banyaknya. Tapi namanya satu, bukan ibadat, ibadah. Namanya tunggal tapi gunanya banyak. Itu ismun jami' kata ulama kita. Keluarkanlah kata apapun perbuatan antum. Hari ini memberi minum orang le masjidnya, minum antumnya. Siapa yang menghidangkan tadi? Ibadah buat dia. Buat ibadah buat dia. Karena dia berbuat baik. Disukai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Itu adalah ibadah buat dia. Jadi apapun ibadah yang akan ditujukan di dunia ini, hanya Allah tujuan pertama kita, tidak ada yang lain. Itu diminta pertama. Jadi kalau antum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ibadah hanya Allah yang punya. Habis. Ibadah Allah yang punya, tidak ada yang lain. Kenapa kata-kata la ilaha illallah itu sendiri ada kata kuncinya di situ? Ada dua kata kunci yang tidak boleh orang menerima kata kunci itu selain Allah saja. Pertama, la ilaha. Tidak pun satu jenis ilah di dunia ini. Tak satu pun jenis ilah di dunia ini yang diibadati oleh manusia dengan sebenar-benarnya. Kunci kedua, illallah. Hanya Allah saja. Kunci pertama tidak ada. Kunci kedua hanya Allah. Kata kunci ini dua ini. Apapun ibadah antum yang antum berikan di dunia ini, tidak ada yang bisa diibadahi dengan sebenar-benarnya dunia kecuali Allah saja. Itu kata kuncinya itu. Kalau sudah dikatakan la ilaha, apa artinya? Ibadatul wahda la syarikalah. Tidak boleh syirik. Syirik itu apa? Menyamaratakan hak Allah dengan hak manusia, kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Yang dibilang oleh Imam Syafi'i di sini dalam kitabnya ini, manusia itu suka punya sifat hulul dan wahdatul wujud. Hulul itu sifat Allah bergabung dengan sifat manusia. Kekuatan Allah itu sama dengan kekuatan manusia. Itu hulul. Wahdatul wujud tidak ada, semuanya hanya Allah saja. Kita ini gabung dengan Allah. Ini semuanya gabung. Tidak ada yang wujud ini kecuali Allah. Di mana belajarnya itu ilmu kalam? Kata Imam Syafi'i, itu ilmu kalam itu ilmu bid'ah, haram untuk dipelajari. Banyak orangnya itu, termasuk kelompok Asy'ariyah. Kedati pun mereka mengatakan kami menisbat kami lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Syafi'i, ahlul bid'ah. Siapa membantah? Saya datang sini. Biasa cari kitabnya. Di streaming dia dari Sulawesi, dari mana? Datang ke Riau. Saya tak jawab pertanyaan itu. Dari Kalimantan, dari Jakarta, dari mana? Nih, al-hulul wahdatul wujud itu kesalahan dalam ilmu kalam. Kalam ini ilmu celoteh, bukan ilmu tauhid. Bukan kita yang punya itu. Itu belala mato, wangi. Tuh. Nunduk kepalanya langsung, malu. Terasa. Berapa banyaknya orang yang menyalahi ini. Termasuk dalam mobil tadi mau ke saya sini, istri saya bilangnya apa? Berarti paranormal itu juga termasuk ahlus syirik. Iya, saya bilang. Karena dia mengobati orang, ambil alternatif. Dengan jalan ini kita meminta pada Allah wasilah.
wasaid. Allah langsung, tidak usah pakai syekh-syekh ini, jin-jin itu. Apa pula sangkut pautnya jin dengan Allah? Itu paranormal. Maka dibilangnya ahlus syirk. Al-islamu istislamu lillah bitauhid. Kalau jadi muslim kau wajib pelajari tauhid, bukan ilmu kalam. Ngerti antum? Hei orang Kampar, tahu tak? Jangan belajar ilmu kalam. Apa itu? Wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawarisi. Yang ketiga anak ayangko. Kacau itu. Siapa nyalonnya antum? Jangan syirik. Jarimi, anjar orang sana jangan syirik. Awas kau. Aku tonjok nanti, awas. Makanya orang ilmu kalam mengatakan al-i'tiqadu wa haula i'tiqadu anna tauhid bid'ah katanya. Ilmu kalam mengatakan tauhid itu bid'ah. Lucu enggak itu? Siapa lah Nabi Muhammad, Nabi atau Muhammad? Yang diam di salutan. La haula wala quwata illa billah. Orang ahli ilmu kalam tu rentan dia mengubur mengelilingi kubur, menjamah kubur. Takut kepada jin-jin. Hantu kelelek, hantu pocong. Ini apa jam? Ketika apa masuk Golkar kemarin kan hantu pocong lah jam. Tagut, asjar, pohon-pohon kayu besar. Kemudian ahjar, batu-batu, lubang, gua. Ditakuti oleh mereka. Takjub mereka. Nah, tiap azhar ingat dia itu kerjanya dulu. Mula mencari istrinya, datang ke gua dulu. Hari ini dia udah lama tobat, dah 20 tahun lewat. Berat nih persoalan. Orang ahli ilmu kalam tuh suka berdukun. Suka main sihir. Pele tengok terlambat je anak nikah. Nah lah apa nyonya? Apa nyonya? Apa nyonya? Ini dua beradik si Fatimah Fatimi ya. Fatimah yang tua, Fatimi yang muda. Fatimi dulu yang masuk, yang bersuami. Fatimah belum. Apa nomor dia, Wak? Hah? Pelongkan. Sudah tu apa kaki awak? Isau. Sudah tu datang ke Nyonya Uwi. Nah, tolong baik te uwi sungguh kan nyok. Kau lambat beloki ya kau ha? Kan iya? Ngaku je lah aku. Tak mengi. Ngaku je lah, tak mengi. Hah? Itu. Nah, ini awas tu. Jadi jangan syirik ibadahi Allah semata, jangan syirik. Untuk syirik itu ada ilmu-ilmunya. Ilmu orang syirik itu ada ilmunya. Pertama apa? Ilmu dukun tadi. Ilmu iblis, ilmu jin, ilmu paranormal, ilmu tukang sihir, tukang pakasio, kuboji, jenor. Kau nak ambil pakasio kuboji? Ya iya lah kau. Angku lah ambil ini pan. Ah, datang alhamdulillah. Berat persoalan kita. Itu yang diintai rahasianya asyhadu an la ilaha illallah. Tauhid benar, syirik jauhi. Apa kata Nenek Uwi ketika itu? Kau muda. Awak minta kan soci dia jenis. Tapi kau kan syariatnya kau. Ponu salib.
Sungguhnya deh nang kau dok domem. Abi dia ayu jiliu ni uwi. Ayu sio, tanto ayu sio. Apa salib sodora buku tu. Pak minta ke soci tapi syariat macam iko ni. Tak sesuai syariat dengan keyakinan mana bisa. Tidak akan bisa. Akhirnya saya sakit 3 bulan. Sudah itu nenek bawa air. Ten matu ayutan konei. Kata guan di matu ayutan nah. Ambil matu ayuru, berminumkan. Tak menceret, tak masak dah. Menceret bazar. Tak masak dah. Alas sudah poci tu kalau. Tidak gara-gara, nak lutor. Tak menceret. Ndak ada 7 mau dia tual berapa kali dia lu masuk pasal usang dia dekat kular ada batu godang tonton orang punya apabila babla aliornya buat dan di situ buat lama seponong itu onde dia jadi kau mampu ini lagi dia dia lu masuk pasal usang tonton ada situ ini dia dia kan batu condong kepala kau bangkai angke dia di situ malam ke situnya bau buat badan dia kau kini tentu bau-baunya. Siapa yang tak tahu bau-bau tanyakan. Ada penerjemahnya. Kaju yang kau lu kaju. Enang kau domong kau buat tanda jual bertambah sakit. Itulah bahayanya dukun itu. Yakinnya nenek saya itu. Bahaya besar syirik ini. Yang kedua, muqtada syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ada beberapa rahasia. Pertama, taati beliau. Taati dia. Sesuai syariat yang diajarkan Nabi, taati Nabi. Bagaimana saya mentaati? Saya tidak bisa cinta pada Nabi. Baca Rahikul Maktum, sejarah hidup Nabi dari awal sampai akhir. Ka'annaka tara. Seolah-olah engkau melihat beliau. Baca sifat salat Nabi ka'annaka tara. Seolah-olah engkau melihat beliau sedang salat. Baca kitab-kitab yang membuat kita dekat kepadanya. Jangan celoteh-celoteh orang Mi'raj, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, entah apa-apa cerita. Golak apa kepanjangan. Cerita Maulid Nabi. Ndek. Elok pot yang hidung. Baca Rahikul Maktum. Baca istri-istri para nabi, baca sahabat para nabi. Nampak oleh antum itu, seolah-olah melihat dia. Akhirnya kita bisa mentaati beliau sesuai ibadah yang diajar dalam hadis. Bisa mentaati beliau sesuai syariat yang diajar dalam tauhid. Bisa mentaati beliau sesuai ajaran yang diajar dalam fikih. Kalau akan ngambang. Yang kedua, tasdiquhu. Stempel di hatimu itu. Yakini dia. Sudah taat yakini. Jangan imam apa-apa, iman Abu Lahab. Jangan begitu. Dia percaya Nabi itu tidak pembohong, tapi tidak yakin bahwa itu Rasulullah. Engkau alamin. Tapi ketika dikumpulkan di Safa Marwah, andaikan aku katakan itu semuanya, kalian percaya? Iya, sembah Allah. Dilempar, dicaci maki. Alihaza jama'atana, hanya karena ini kau kumpulkan kami, hai Muhammad. Tabbalak, turut tabba diada. Percaya oleh yakin tido. Itu bahaya itu. Ini tasdik yakin. Kalau antum punya ijazah Fardi, lantas kantor minta tolong distempel. Apa bilangnya itu? Dilegali, saya tidak akan percaya kalau tidak distempel. Stempel itu tasdik namanya itu. Baru legal. Oh iya benar. Itu tasdik itu. Jadi stempel kata tauhid itu, ketaatan itu dalam hati. Siapapun yang mengganggu tidak akan bisa terganggu. Itu yang tasdik.
Jadi kata orang Arab kalau berbicara tentang stempel kita itu darah. Engkau bersahabat saya? Iya. Zasdik, yakini dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tarku ma naha anhu wal iqtisar ala al-amal bi sunnatihi wa tarku ma adaha min al-bid'ah wal muhdatsat wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahad. Tinggalkan apa yang dilarang beliau dan perpendek ibadah sesuai sunnah. Perpendek ibadah itu sesuai sunnah, bukan memotong-motong sunnah. Kata Rasulullah 3 boleh, ya 3 boleh, jangan 33. Kata Rasulullah 33, jangan bikin 1000. Perpendek sesuai sunnah. Dan masuk surga itu. Apa tidak? Rasulullah ketika dia di Gua Hira, turun Iqra, turun ya ayyuhal mudaththir, beliau tak di sana lagi. Tak di sana lagi. Tinggalkan itu, namanya sunnah matrukah. Itu bersemedi itu tinggalkan oleh beliau sampai mati, tidak ada lagi di sana. Sekarang diambil oleh tarikat Basuluk, tarikat Naksabandi dalam kelambu. Kau tunggu Hira deh. Topek Citoro. Hah? Nggak topek. Itu dalilnya. Peton yang kini nyok petang. Tanya sama nenek ikut ke Suluk kemarin. 20 hari bulan Ramadan pula itu. Tak pula sampai bulan malam takbir. Tak boleh makan yang berdaging. Hanya ndak sayu gemuk kita. Ini pucik nih pulang. Apa namanya? Kelapa diparut itu loh. Tuala doke ambi. Itu cuma bila makan. Pucik ni nyok rusung. Sehingga masuk Ramadan ni tinggi pula seminggu nak tolong. Mengkodok besok lakukan ni penyakit mah. Apa cara dia ketua? Terwizi, apa cara dia? Minta angku ikut terus ni. Hati-hati. Tinggalkan apa yang darah Nabi dan persingkat sesuai sunnah. Sunnah mengatakan 33, ya 33. Jangan 333. Paham tu? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Sunnah itu. Tinggalkan innallaha. Apa main innallaha pula lain Allah lain nyawa. Rasulullah azan itu ibadah, wahyu turun. Tak ada innallaha di depannya. Bukalah fikir mana saja. Aku bangkit ya. Mungkin si kosotonya tak. Dan tak pernah awak. Waktu asar barangkali ya. Coba tengok bab azan itu tidak ada pakai innallaha. Kau dipakai itu. Ya tahu agama dia. Tahu agama dia. Pulau solat ni banyak salah. Pulau solat ni banyak salah. Lah surah Al-A'raf ayat 55, ayat 205 tu antum tengok. Ya kan, berdoalah kalian kepada Allah dengan suara yang sembunyi, rahasiakanlah, merintihlah sesuai mulut ke telinga saja. Zikirlah engkau kepada Allah dalam hatimu, jangan keraskan suaramu, merintihlah kamu di mulut ke telinga saja. Nanti masa di awal, fa'lam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meleleh jeli budi, meleleh. Dari mana dapat? Mana dapatnya dalil? Dari mana dapat dalil? Asal tu ustaz kondang-kondang doktor lagi dia ondek. Bongi datangi dia yen. Bon dalil mana nan apa nama doa jama'i tu kan Itu ndak jalankan sunnah, ikhtisar pendek saya sunnah, jangan ditambah.
Jangan ditambah itu yang diintai oleh syahadat anna Muhammad Rasulullah itu. Jangan bikin syariat. Dah al-yauma akmaltu lakum dah selesai semua. Pelajari cara doanya Nabi. Fiqhul azkar, fiqhul doa, banyak itu. Antum jangan belajar tajum muluk. Mau apalagi kasbul ghiyab. Apalagi mujarabah kubra. Majmu' syarif. Cita-cita manci ilam dulu. Jangan itu pelajari. Dan itu ada di toko-toko di luar itu. Saya pernah melihat tuh. Jangan itu pelajari. Atau fadilat amal yang dibawa itu di jemaah tabligh orang. Jangan baca itu. Iya. Saya sudah berkali-kali mentobatkan geng-geng mereka. Dia mau ngaji 3 bulan, mampu ya? Jawab, kalau menang engkau amir saya. Tapi kalau menang yang benar, tobat kepada Allah. Jangan ikut saya, obat kepada Allah. Lah 28 uang di kampung untuk obat. Tengok, hadis dhaif kemasukan. Tu jemaah tabligh. Ikut. Ayo. Tak satu. Sebelum ikut. Lah, wa tarku ma'adaha minal bid'ah wal muhdatsat. Tinggalkan yang bidah-bidah, yang mengada-ngada dalam agama. Tinggalkan. Agama itu lengkap, tidak minta tambahan. Allah tidak minta tambahan, tidak minta kurang. Jalankan apa yang ada selesai. Nanti Ramadan akan ada lagi nih salat puasa 40 hari, jamaah 40 hari di Marawib. Satu oleh dulu. Tiap tahun tu. Apa nomor? Salat 40 rakaat di masjid Masamu. Sudah turat, boleh kalau lagi ziarah kubur. Saya tengok angkunya. Supaya dibenarkan kerja itu, Bupati. Bupati cek namu ikut boleh. Ni besok ni akan dicek bupati. Tapi awak nak usah-usah diam aja nya. Macam itu nak apa je dadanya. Lai ke pekan bau tan. Dia cabiuk agama, cabiuk. Ini makanya Rasulullah katakan tarku ma'ada. Tinggalkan yang selain yang diajar Nabi. Perbuatan bid'ah itu jangan. Mengada-ngada dalam agama jangan. Wa taqdimu qawli ala qawli kulli ahadin. Dahulukan kecek Nabi dua daripada kecek uang lain. Hendaknya Rasulullah tidak. Kau contoh apa bono atau nuah itu kan anyenyo. Omong sumpah, omong lantak ada itu ngau. Sumpah omong lantak ada itu ngau. Omong pokok dia katian kau nak batu ini. Sumpah palsu. Padahal tidak ada Nabi demikian ngatan. Kau kan yang termizi. Mulu-mulu kita dakwah salah apa yang keren? Usama bin Laden lari dia ke tempat termizi. Jenggot panjang, wah itu gawat itu. Sakantor bupati deh mencemee. Ketika itu Jeprinur untuk izinnya, udahlah kita lebihannya. Bongak orang itu. Contoh itu dulu. Karena dia belum belajar sunnah. Tapi dengan izin Allah tak satu pun kita dihalang. Cuma di kotak-kotak ini aja. Kita terus belajar. Kenapa? Allah menjamin tidak akan ada musibah umum manakala di kampung itu ada 10 orang yang bagus akidahnya, bagus tauhidnya, bagus manhajnya, bagus syariahnya, bagus akhlaknya. Musibah umum tidak akan datang kecuali musibah kecil-kecil pada pribadi. Itu jaminan Allah kok. Selagi ada aja manusia minta istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, musibah umum tidak datang. Karena ada manusia yang istighfar. Wabila sahirhum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka salat dan minta ampun pada Allah. Musibah umum tidak datang. Kecuali musibah kecil-kecil untuk pribadi-pribadi. Ini
jaminan Allah terhadap orang-orang yang bertauhid. Jadi takdimu qaulihi ala qauli kulli ahad. Dahulukan kata Nabi daripada kata orang lain. Apa satu contoh lagi yang salah? Ziarah kubur. Contoh apa ziarah kubur? Hah? Tak pernah soto. Salah. Soto tawinya. Contoh apa coro? Contoh apa coro? Iya, contoh apa coro? Pertama, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya nah, itu doanya. Yang kedua, buka sandal. Tak boleh pakai sandal kuburan. Yang ketiga, jangan duduk di kuburan, di atas kuburan. Yang keempat, kalau berdoa, jangan lingkar kuburan. Keluar. Di jalan besar kah atau di pinggirnya. Di luar daripada tanah perkuburan. Berdoalah menghadap kiblat. Ya kan? Tidak ada hati-hatian. Kan ya? Tidak ada orang tak kafir. Tidak makan-makan bersama. Itu bukan ziarah kubur itu. Itu ziarah dubur namanya itu. Tentu. Makan banyak sudah tu buang-buang air ke WC sudah tu. Itu hilangkan itu. Hei orang sana di Mekah. Kau tidak mau belajar yang elok. Antum bangga dengan Sarmi Mekah, tapi tidak mau belajar. Ajaran di Mekah itu sendiri antum pelajari. Jangan ditambah hamba Allah, jangan ditambah agama Allah nih, jangan bikin-bikin yang baru. Pelajari semuanya, ziarah kubur nih caranya. Menyolatkan mayit nih caranya, menguburkan mayit ini caranya. Sudah ada, jangan ditengok adat-adat kebiasaan yang lama. Agama ini bukan adat, agama ini wahyu. Sudah ada semuanya. Itu para pemuda itu. Kalau ndak pacaran biar ndak kelaku awak deninya. Dari siapa dalil? Ada nazar katanya. Ini amaknya, ini ayahnya, ini anak tuh. Oke, ada. Tunggu sebentar. Ini ibunya, ini ayahnya anak tuh. Engkau jarak 2 meter. Tengoklah tapak tangan di muka. Jangan bola ke sungai hijau boleh. Mampu ipa je tadi orang dah awak situ. Pitiang abi dosong banyak. Wang kan upek dah mah. Ketope anak dia no cinta muang. Tu nak. Tak ada pacaran. Jadi hadis Bukit Tinggi Pak Zuhar. Apanya? La tatapacartum fa iza pacartum fatapancar abnaakum. Kan ya? Kan artinya ngotnya? Ya Allah, jangan kamu pacaran apabila kamu pacaran terpancar anak kamu. Nah, itu. Kau nak begini sabuin ke den, dan bayi piti 10 juta. Sabuinnya lah ke den. Banyak kami piti sih kau kan. Jangan gagu lah. 2 sekali mah, jangan sih. Jadi kita azan dulu ya, Mak. Azan dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang 15 menit ini, kalau kita sudah tahu rahasia syahadatain, dah tahu hakikat syahadatain, pesan dari para ulama kita, jangan batalkan syahadat kalian. Jangan batalkan syahadat kalian. Apabila batal syahadat kalian, berarti batal Islam kalian. Kalau batal Islam, terpaksa ucapkan lagi 2 kalimat syahadat sesuai pertama. Jangan dibatalkan. Karena sudah kita udah mengerti dari awal, bahwa kita udah punya ilmu, udah yakin, saya yakinnya jangan dibatalkan syahadat itu. Kalau batal syahadat, batal Islam, berarti murtad. Ada yang membatalkan syahadat itu 10 banyaknya. 1 terlanggar, batal dia. Jangan ke 10. 1 aja terlanggar, batal dia. Kenapa demikian? Lianna syahadatain huma huna allatani yadkhulul mar'u bin nutqi bihima fil Islam. Karena syahadatain itulah mengatakan kita Islam. Tanpa syahadat kita belum Islam. Belum Muslim nama kita. Baru nanti mukmin dia. Setelah mukmin baru muhsin dia. Tingkatannya itu Muslim, mukmin, muhsin. Kalau ihsan itu ka'annaka tarahu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat, tapi tidak akan bisa dilihat. Kalau kau tak mampu melihat Allah, Allah melihat kamu. Yakin itu pada muhsin. Kalau sudah muhsin itu, udah tingkat atas itu. Ini batal nih apa? Nggak hidup. Siapa punya? Jadi kedua-dua syahadat ini yang memasukkan seseorang dengan mengucapkan keduanya fil Islam. Dengan mengucapkannya fil Islam. Ada kemarin kaji kita. Kalau ayahnya Muslim, ibunya Muslim, anak tinggal mengajarkannya saja. Tak penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak penting pula mandi. Tak penting pula macam-macam. Seperti apa yang dikerjakan oleh orang-orang non-Muslim masuk Islam. Kita mandikan dia dulu.
Ya kan? Kita cari saksinya, kita syahadatkan dia. Nah, kemudian kita tukar namanya. Kalau namanya jelek, kita tukar yang bagus. Kalau anak kita tidak, karena sudah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita kena tidak mengubah fitrah anak dari yang bertauhid. Ayah bertauhid, ibu bertauhid. Ini dia. Namun kita ucapkan, ajarkan salat anak, asyhadu an la ilaha illallah, dan diajarkan makna syahadat ini. Wa nuqu bihi ma i'tirafun bimadlulihima. Mengucapkan syahadat itu cocoklah dengan apa yang diintai oleh syahadat tadi. Pertama apa? Taati Allah, jangan bikin syirik. Taati Nabi, yakini Nabi, benarkan Nabi, ikut sesuai perintah Nabi, pendekkan sesuai sunnah. Itu yang minta. Kalau sempat dilanggar ini, batallah dia nanti syahadat itu. Nawaqidul Islam kathiratun qad aqadaha al-fuqaha fi kutubil fiqh baban khassan sammauhu babur riddah. Yang membatalkan Islam itu banyak sekali, tapi sudah diambil sebagian besarnya yang mencakup pada yang banyak itu di dalam kitab fikih banyak itu. Kitab riddah namanya, kitab murtad. Orang murtad itu apa yang dilanggarnya? Kok bisa dia keluar Islam? Sementara dia sholat juga, dia tidak sadar bahwa dia itu sudah keluar dari Islam. Dikarenakan yang 10 ini dia bikin, dia langgar. Dia taati yang 10 ini, dia kerjakan, dia yakini. Dia sholat juga tapi kan bagaikan ular keluar dari kusungnya. Tentu ular kusungnya. Apa nomor? Ular mau wak nomor. Mau wak nomor. Dua tamu je kusungnya tu nya ular entah mana. Hah? Ah itu. Apa itu namanya babur ridha? Ahammuha asyara nawaqidah. Yang paling penting dari yang banyak itu ada 10 yang membatalkan Islam seseorang. Ya, tertulis dalam kitab fikih, tertulis kitab akidah. Pertama, asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam mengibadati Allah. Syirik dalam beribadah kepada Allah. Ibadah udah bilang tadi. Saya pernah bertemu di rumah pemimpin kita di Kampar ini, di hati itu tuh ada apa no apa nama tuh banyak lah, ada merah tuh, ada kuning, ada ini hitam, bonang apa no, bonang pencono, no matan tuh yang iya itu kajang iya. Belajar lah tulisan. Ini pencono. Ketemu tuh. Ini untuk apa, Bu? Bapak sedang diangkat martabatnya oleh pemerintah, naik pangkat. Baik tangkal itu boleh kota Kampar. Datuk dah tahu mak SD, dah tahu mak SD deh. Monto-monto, picayor MR nyor. Mau enggak son. MR pe bobek kokin, nak mencai kadis. Datuk dia tak tahu tu pun selemur mandi pun tidak. Cayo ke datuk dulu. Kalau datuk tu ahlinya tentu inyo melakukan kayo dulu. Kau ahli lah datuk tu. Inyo lakukan kayo dulu. Iko makan cecondo. Datang MR kokin tu. Nak niat hadis. Bagian hukum. Ha itu bagian hukum. Jemong ya ki. Itu kalau warti di situ. Berat tu. Berat sekali. Akhirnya syirik dalam ibadah kepada Allah. Dan itu banyak sekali di Kampar ini, banyak sekali. Tonton uangnya pindah kan tunjukan itu rahasia pribadi. Tonton uangnya. Aku syirik. Mencari pangkat, jadi kadis. Na'udzubillah min dzalika. Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampunkan kalau Allah disyirikkan, tawi jadi disyirikkan. Dalam beraneka ragam bentuk kehidupan disyirikkan Allah.
Disyirikkan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Liman pula. Li itu tertentu orangnya tuh. Yang betul-betul taubatnya nasuha. Ini ada yarzuku man yasha wa yarzuku liman yasha. Berbeda tuh akhi. Kalau li itu peruntukan khusus. Kalau man yasha itu umum. Yarzuku man yasha wa yarzuku liman yasha. Allah akan melakukan liman yasha. Bagi orang yang dia ditentukan aku lagi waktu dia taubat juga. Dibayar ampunan. Kalau tidak ada taubat lagi belado dua tenamo pojang. Apa nama? Taubat lado dua. Tak so pada berhenti dulu. Hilang pada ulang boleh balik. Kan dia tahu tu. Taubat apa nama orang? Sambalado. Nah, itu depan Zuar. Ya kera Jawa tu mudah dulu mah. Tidak bisa kita tinggal-tinggal tu ngaku. Nak ada kan dosa lah aja. Nah, itu bahasa agam tu. Nak bahasa apa? Tu sangkar orang tu. Sagam tu. Orang mage tu ya. Ha, itu dia. Yang aku tak tahu di no. Sikolah orang ngecek awak. Kalau dia Jakarta biasanya baik-baik orang Padang saya. Kalau dia Jakarta orang Padang, tidak orang Riau. Dan asyirk fi ibadatillah. Jadi li itu dengan man berbeda. Kalau li peruntukan khusus. Hati-hati, tubu ilallah taubatan nasuha. Ini peruntukan khusus. Kalau taubat pilado dua, ini tidak laku dah sih. Taubat nasuha itu nanti kita baca. Apa taubat nasuha itu? Tanda taubat nasuha itu bagaimana? Caranya bagaimana? Apa yang dikerjakan? Uridu an atuba kaifat tarik. Kalau sih kita bukunya, saya ingin taubat. Apa cara taubat tuh? Tunjukkan oleh para ulama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah Sabtu besok, ingatkan saya bawakan taubatun nasuha itu apa ciri khasnya, bagaimana kita menentukan taubat kita dan nasuha. Udah di apakah oleh para ulama kita dikumpulkan dengan dalil-dalilnya. Itu yang liman yasa itu. Jangan enggak adalah taubat mau taubat oleh Allah itu toru. Tidak bisa kita yakini. Cuy, ori. Siapa tuh kamu buat macam tu? Ya, satu dalil lagi insyaallah yang kedua pada Sabtu yang akan datang. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja di dunia ini yang suka berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga buat dia, tempatnya api. Wa malil zalimin, tidak ada bagi orang zalim itu min ansar, pertolongan Allah. Orang zalim itu orang musyrik, orang yang membuat syirik itu zalim. Zalim. Bukan zalim itu mengganggu orang, tidak. Yang sini artinya orang yang berbuat syirik itu tidak ada tolongan Allah sedikit pun. Di dunia dia sengsara, hatinya galau, solat tidak akan pernah usuk, sedekahnya ria-ria, perbuatan semuanya ingin diketahui orang. Itu orang buat syirik itu. Seluruh perbuatannya ingin diketahui orang, ingin dilihat pada orang, itu syirik dia. Kenapa? Karena ria itu termasuk syirik kecil. Ria, ujub termasuk syirik kecil. Satu contoh, alhamdulillah puluh seminggu kau tak pernah tinggi salat duha dan apa lapor pulangku. Dan nak minta laporin kau aku lapor, okey deh. Saling kami pula lagi pulangnya. Ngapa kau melapor? Nak minta SPJ orang pula. Kerjaan tu dengan Allah ya udah. Para sahabat itu kalau dia puasa di tengah panas ambil minyak giniannya. Supaya nggak tahu orang dia puasa. Tuh rata sahabat itu baca dan untuk manakib para sahabat Rasulullah itu. Dia puasa ini kok kering nih. Di Mekah namanya kering, ambilnya minyak giniannya. Dikasih oleh kawan, taruhnya nanti bawa pulang. Tuh rata para sahabat itu begitu. Awak bersobuin pula dah padang. Pecah-pecah di puasa orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas yang betapa ada solat je Pak.
Adalah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.